biasa ya. Ya, baik anak-anak, Ibu akan mengambil absen untuk mengecek kehadiran anak-anak di pagi. Ya, baik anak-anak, siapa di antara anak-anak yang tidak masuk hari ini? Estefanus, Bu. Estefanus. Mengapa tidak masuk? Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini kita berdoa. Jadi semua kegiatan itu harus diawali dengan doa. Ibu minta salah satu siswa maju ke depan berdoa sebelum kita belajar. Ayo, siapa yang mau ke depan untuk berdoa? Silakan maju ke depan. Anak-anak semua tahu menyanyi lagu Garuda Pancasila? Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Semangat ya? Iya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah penuturmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rayakan rumahmu sentosa. Bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, perhatikan di depan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Jika kita ingin terhindar dari banjir, apa yang harus kita lakukan? Kewajiban apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, ayo siapa yang bisa jawab? Kita menanam kembali pohon yang sudah bukan yang gundul, harus ditanami kembali pohon yang baru. Apalagi? Gotong royong membersihkan lingkungan. Kita bergotong royong membersihkan lingkungan supaya kalau sampah-sampah yang dibuang yang menutupi saluran air bisa dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan akan terjadi banjir. Ya, jadi anak-anak yang tadi sudah dikatakan anak-anak, kalau kita mau terhindar dari banjir, jangan kita membuang sampah secara Sembarangan. Kita harus membuang sampah pada Tempatnya. Jangan kita buang sampah ke sungai. Ya, kemudian jangan kita menebang pohon secara sembarangan. Karena kalau hutan menjadi gundul, turun hujan yang deras, ya, maka akan terjadi banjir. Baik anak-anak, perhatikan materi pokok kita hari ini adalah kewajiban dan hak warga masyarakat dan menggali informasi melalui wawancara. Itu adalah materi pokok kita hari ini. Kemudian anak-anak perhatikan ada tujuan pembelajaran. Setiap kita belajar ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan mengamati video, anak-anak mampu membiasakan diri mematuhi kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, perhatikan, Ibu akan tampilkan gambar di depan. Anak-anak perhatikan dengan baik ya. Gambar. Yang pertama, Ibu minta lihat, baca tulisan yang ada pada gambar yang pertama. Suara besar ya, supaya didengar oleh semua teman-teman. Ada yang bisa ulang? Ya, coba. Silakan ulang. Yang pertama.
Menonton televisi, gotong royong membersihkan lingkungan. Tepuk tangan dulu untuk hebat, masih ada lagi gambar. Perhatikan dengan baik. Senang membaca tidak? Kalau kita lagi membaca, kita pintar untuk membaca. Kalau kita malas membaca, kita tidak bisa membaca. Ya, yang berikut perhatikan. Ayo, sudah tidak. Ya, ayo, siapa yang bisa menjelaskan gambar nomor 2? Harus berani, jangan takut. Ya, Janet, gambar nomor 2. Gambar kewajiban, ya, bagus sekali. Kewajiban apa yang ada di dalam gambar? Mereka membersihkan pantai. Jadi di dalam gambar ini mereka membersihkan pantai supaya pantai itu bersih. Itu adalah kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga masyarakat. Yang berikut perhatikan. Ya, gambar nomor 3. Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, yang lain lagi. Pertama, Aditya, gambar nomor 3. Gambar hak bagus. Itu hak apa yang ada di dalam gambar? Menonton televisi. Aku menonton televisi. Ada yang lain bisa tahu gimana? Ya, Janet. Mendapatkan aliran listrik. Hak mendapatkan aliran. Kalau mendapatkan aliran listrik bisa apa? Menonton. Kalau tidak mendapatkan aliran listrik tidak bisa Menonton. menontonnya. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan gambar yang berikut? Gambar yang keempat. Margaret lagi. Margaret, gambar nomor 4. Kewajiban. Kewajiban apa yang ada dalam gambar? Membersihkan lingkungan. Ya, bersama-sama bekerja sama membersihkan Lingkungan. Itu adalah kewajiban yang harus dilakukan. Ya. Yang berikut, ayo, Aditya, jelaskan gambar yang berikut. Kewajiban. Ya, kewajiban. Apa yang ada di dalam gambar? Membuang sampah ke sungai. Membuang sampah ke sungai itu kewajiban atau tidak? Itu hal yang harus dilakukan atau tidak? Mengapa tidak boleh? Akan jadi banjir. Kita tidak boleh. Ya, kita tidak boleh membuang sampah ke Sampah sungai. Jadi itu tidak melaksanakan kewajiban dengan baik. gambar yang berikut. Janet, Kewajiban. kewajiban apa yang ada di dalam gambar?
dengan yang lain ya. Jangan suara kecil, nanti kamu sendiri dengar tidak didengar oleh teman-teman lain. Ya, Le silakan baca suara besar ya. Melaksanakan hak kewajiban Baik anak-anak, perhatikan berdasarkan bacaan di depan akibat tidak melaksanakan kewajiban. Anak-anak perhatikan, sebagai warga negara Indonesia yang baik kita harus melaksanakan apa? Kewajiban. Melaksanakan kewajiban. Kita laksanakan kewajiban dulu baru kita mendapatkan apa? Hak. Jangan kita mau menuntut hak sedangkan kita tidak melaksanakan Kewajiban. Jadi kalau kita warga Indonesia yang baik berarti kita melaksanakan dulu kewajiban baru kita mendapatkan hak. Sehingga kewajiban dan hak itu jalan secara apa? Seimbang. Secara seimbang ya. Jadi kalau kita misalnya kita menggunakan timbangan, berarti timbangan itu dia sama-sama ya. Jadi tidak ada yang lebih berat, tidak ada yang lebih Ringan. ya. Jangan hak misalnya lebih berat sedangkan kewajiban ringan. Ya, jalan secara seimbang. Yang berikut anak-anak di situ contoh sederhana adalah kalau kita mau mendapatkan nilai bagus, kita harus apa? Belajar. Siapa yang mau mendapatkan nilai bagus? Angkat tangan. Semua pasti mau mendapatkan nilai yang bagus, tetapi harus apa? Belajar. Kita tidak mendapatkan nilai yang bagus itu dengan sendirinya, tetapi dengan kita belajar. Putra belajar dulu, baru mendapatkan nilai yang bagus. Ya baik anak-anak perhatikan di depan itu tampilkan video, perhatikan dengan baik ya. Ya baik anak-anak perhatikan. Berdasarkan video yang baru saja anak-anak nonton, ayo anak-anak jelaskan hak dan kewajiban yang ada di dalam video. Ayo silakan. Angkat tangan, harus berani, jangan takut ya. Kita belajar itu harus kita berani. Ayo siapa? Dir, bisa dijelaskan hak dan kewajiban Aditya. Ayo. Kewajiban di sekolah adalah menjadi siswa, hak di rumah adalah menjadi anak. Kewajiban di sekolah itu menjadi siswa, hak di rumah itu menjadi anak. Itu jawaban dari teman ya Aditya. Ada yang lain lagi? Ayo harus berani, jangan takut. Ya Margaret silakan. Suara besar ya supaya didengar oleh semua teman-teman. Ya. Jangan takut, harus berani. Ayo Margaret, jelaskan hak dan kewajiban.
menghormati guru, disiplin, hak di rumah, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan uang saku dari orang tua, kewajiban di rumah menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang yang lebih muda. Ya, jadi anak-anak perhatikan, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh individu untuk kepentingan bersama. Kemudian perhatikan, hak adalah apa yang diperoleh atau bisa dilakukan, sesuatu yang mendasar dan melekat ya, pada diri seseorang dan tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain. Jadi intinya perhatikan anak-anak bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan hak adalah sesuatu yang kita dapatkan ya setelah kita melakukan kewajiban. Ya, perhatikan anak-anak bahwa kewajiban di lingkungan sekitar ya. Kewajiban di lingkungan sekitar kita adalah kita wajib menjaga keamanan serta ketertiban umum. Ya. Itu anak-anak kewajiban di lingkungan sekitar kita. Jadi di lingkungan sekitar kita itu harus kita menjaga keamanan dan ketertiban umum. Itu adalah kewajiban setiap warga masyarakat. Ya. Yang berikut ya perhatikan. Kewajiban yang kedua adalah wajib menaati berbagai peraturan yang berlaku. Jadi Thomas, kalau di lingkungan masyarakat itu ada berbagai peraturan, kita harus wajib untuk menaati. Yang berikut kita wajib untuk menghormati orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Itu adalah kewajiban. Kemudian anak-anak perhatikan, selain itu juga ada contoh kewajiban di lingkungan masyarakat. Contoh kewajiban di lingkungan masyarakat itu apa? Nah, kita harus membayar iuran pemakaian listrik setiap bulan. Jangan anak-anak kita mau menggunakan listrik setiap bulan, tapi kita tidak mau membayar iuran. Itu adalah contoh kewajiban di lingkungan masyarakat. Kemudian kita wajib menjaga sopan santun dengan tetangga ya. Di rumah anak-anak pasti semua punya tetangga ya. Tetangga berarti orang yang ada di sebelah rumah kita, di sebelah kiri rumah kita, di sebelah kanan rumah kita, di depan rumah kita, di belakang rumah kita, itu disebut dengan tetangga. Jadi kita wajib, kita punya kewajiban menghormati tetangga yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian anak-anak, kalau kita naik kendaraan roda 2 motor ya, jadi kita harus pakai apa? Helm gunanya untuk apa? Kepala. Ya. Itu kewajiban kita. Kalau kita tidak menggunakan helm, berarti kita melanggar lalu lintas. Kemudian misalnya kalau ada kecelakaan, ya itu berbahaya kepala kita. Jadi kewajiban kita adalah menggunakan helm. Kemudian kita wajib menjaga kelestarian alam supaya alam itu tetap dilestarikan. Kemudian yang berikut anak-anak, contoh kewajiban di lingkungan masyarakat adalah tidak membuang sampah sembarangan tempat. Ya. Jangan kita berjalan di jalan, lalu kita membuang sampah saja di jalan. Itu tidak boleh. Kita harus membuang sampah di mana? Tempat sampah ya. Jangan kita membuang sampah ke sungai karena terjadi pencemaran sungai. Lalu kalau semua ya selokan-selokan ya tempat untuk air mengalir itu ditutupi oleh sampah ya, ketika air meluap itu maka akan terjadi banjir. Jadi itu adalah contoh kewajiban di lingkungan masyarakat ya. Ya, kita perhatikan bahwa ada akibat apabila kita tidak melaksanakan kewajiban dengan baik. Ayo, siapa di antara anak-anak yang bisa menjelaskan akibat tidak melaksanakan kewajiban? Ayo anak-anak, tepuk semangat.
Ya, bacaan tentang mengapa Jakarta setiap tahun banjir. Ya, 4 orang silakan baca dengan suara yang besar ya. Setiap musim hujan, Jakarta banjir saat Jakarta terjadi hujan lebat, tetapi di puncak hujan lebat Jakarta pasti banjir. Orang-orang menyebutnya banjir kiriman. Mengapa begitu? Daerah puncak di Bogor lebih tinggi daripada Jakarta. Puncak yang berbawah dan tanahnya yang lebih rendah hingga terkumpul di sungai. Air sungai akan mengalir deras menuju ke laut. Jakarta. Ya. Berikut kelompok ini baca paragraf yang kedua. Silakan. Kita lihat kepada LKPD yang tadi anak-anak kerjakan. Kewajiban yang ada di lingkungan masyarakat apa saja yang sudah anak-anak tulis tadi? Ya, membersihkan lingkungan, bergotong royong membersihkan lingkungan. Apa lagi? Membersihkan pantai. Itu yang tadi dikerjakan ya. Apa lagi? Menanam pohon kembali. Menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Kemudian yang berikut, sanksi bagi orang tidak melaksanakan kewajiban itu apa? Tidak apa? Tidak mendapatkan hak. Bagus sekali. Yang berikut adalah pada gambar. Ada 2 gambar. Gambar yang pertama ini apa? Kewajiban membersihkan pantai dan hak adalah mendapatkan udara segar. Mendapatkan udara yang segar. Ya, bagus sekali anak-anak sudah mengerjakan soal dengan baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, perhatikan anak-anak. Ibu membagikannya. Ini ada soal evaluasi. Silakan kerja. Baik anak-anak, perhatikan. Bagaimana kondisi anak-anak setelah belajar dari awal sampai sekarang? Dari kegiatan kita belajar
dari mulai kita belajar tadi sampai sekarang, kegiatan apa yang paling anak-anak sukai? Ayo satu-satu, apa lagi? Jangan begitu. Jadi menonton video, ya, melihat gambar, membaca bacaan, kemudian ada menulis, ya, mengerjakan soal. Ya. Baik anak-anak, perhatikan. Tadi kita belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Kemudian kita membaca